Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pedas. Ketemu lagi dengan Bu Ratu di YouTube channel Seblak Baby Official. Di video kali ini Bu Ratu akan berbagi tips cara meraup omset banyak walaupun usaha pemula, terutama usaha jualan seblak Sobat Pedas. Jadi gimana caranya ya omset banyak padahal masih usaha pemula gitu Sobat Pedas. Makanya simak videonya sampai akhir, jangan ada yang di skip, dan pastikan juga Sobat Pedas sudah menekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Barangkali di sini Sobat Pedas ada yang berniat berjualan seblak atau membuka usaha lainnya. Kita simak videonya bareng-bareng ya. Oke. Tips yang pertama adalah doa. Karena apa? Segala yang kita lakukan itu harus disertai dengan doa, biar apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan selalu dilancarkan dan dapat berkah dari Tuhan. Amin. Tips yang kedua adalah pemilihan nama yang unik, simple, dan menarik. Kenapa nama atau brand itu sangat penting dalam suatu produk? Karena masa kita jualan produk gak pakai brand ya, nanti pembeli akan bingung, orang akan bingung brand produk kita itu apa. Jadi pemilihan nama yang unik itu sangat berpengaruh terhadap omset yang akan kita dapatkan. Karena dengan nama yang unik, usaha Anda akan menjadi perhatian banyak orang dan membuat orang penasaran, jadi mendatangkan banyak pembeli. Bahkan nama atau brand yang bagus akan mengangkat level produk Anda menjadi tidak terlihat biasa, tidak dikenal murahan, dan lebih berkelas, bahkan mudah diingat. Tips yang ketiga adalah desain gerobak atau tempat yang menarik. Desain gerobak itu atau desain tempat itu sangat penting ya, karena salah satu media promosi jitu dengan teknik eye catching, dimana dengan desain gerobak atau tempat Anda yang unik, menarik, dan mencolok, walaupun usaha Anda hanya kaki 5 tapi terlihat seperti bintang 5. Kenapa enggak? Kalau Anda bisa mengemasnya dengan sungguh-sungguh agar orang tertarik terhadap produk Anda dan mendatangkan banyak pembeli. Dan dengan desain yang bagus bisa menaikkan citra dan branding produk Anda menjadi lebih berkelas. Untuk poin yang keempat adalah pemilihan tempat yang strategis Sobat Pedas. Pemilihan tempat ini adalah menjadi poin yang paling penting dalam menaikkan omset usaha Anda. Bu Ratu di sini akan kasih contoh dalam berjualan seblak Sobat Pedas, karena Bu Ratu sendiri kan jualan seblak. Jadi kasih contohnya jualan seblak. Tapi ingat, tips ini bukan hanya untuk jualan seblak, karena setiap usaha harus memilih tempat yang strategis dong pastinya. Kita akan ambil contoh 3 tempat jualan seblaknya. Misal jualan seblak di depan rumah, di sewa teras minimarket, atau di mall. Nah, dari ketiga tempat ini kita lihat perbandingannya nanti. Contoh, sekarang kita lihat kalau misalkan di depan rumah dengan gerobak seadanya, paling juga itu bisa dengan harga 5.000. Paling mahal juga kalau di depan rumah biasa itu paling mahal tuh 7.000. Kalau di depan sewa teras minimarket atau ruko, dengan pengalaman saya yang saya lakukan, harga yang saya jual paling rendah itu 10.000 sampai dengan 19.000. Nah, beda lagi kalau di mall. Di mall bisa aja satu porsinya itu bisa sampai 25.000 bahkan lebih. Tapi kita ambil 25.000 aja standarnya misalkan ya. Nah, dari ketiga lokasi itu kita kalkulasiin gini ya. Misal
kita di depan rumah dengan harga 5.000 dengan jumlah pengunjung 10 orang. Misal kalau depan rumah jumlah pengunjung 10 orang dengan harga rata-ratanya 5.000, kita ambil contoh aja rata-ratanya 5.000. Itu cuma dapat 50.000. Nah, kalau di minimarket itu kalau misalkan jumlah 10 orang, kalau rata-ratanya 10.000 udah 100.000. Tapi kalau di mall dengan harga rata-rata 25.000, jumlah 10 orang itu 250.000. Dari ketiga lokasi tadi itu bisa terlihat perbedaannya ya Sobat Pedas dari harga dan omsetnya. Padahal modal yang dikeluarkan dan menu yang disajikan itu sama gitu Sobat Pedas, tapi bisa mendapatkan omset yang berbeda. Apabila Sobat Pedas berjualan di depan rumah itu tidak akan mengeluarkan biaya sewa. Beda dengan Sobat Pedas berjualan di depan minimarket atau di mall, pasti Sobat Pedas mengeluarkan biaya sewa. Cuman pengunjung minimarket sama pengunjung mall akan lebih banyak dibanding pengunjung di rumah Sobat Pedas. Karena kalau misalkan kita berjualannya di depan minimarket atau di mall, pasti lebih banyak orang yang melihat usaha Sobat Pedas dibanding di rumah aja. Dan perlu diingat ya Sobat Pedas, kita itu harus berani mengeluarkan modal yang lebih untuk mendapatkan omset yang lebih pula Sobat Pedas. Karena apa? Karena tidak ada perusahaan yang besar mengeluarkan modal yang kecil, dan tidak ada perusahaan yang besar mempunyai pendapatan yang kecil. Jadi saran Bu Ratu untuk pemilihan lokasi untuk usaha pemula, yaitu Bu Ratu sarankan untuk mengambil poin nomor 2, yaitu di depan minimarket atau ruko. Selain harga sewanya terjangkau dan juga bisa mengimbangi omset yang akan kita dapatkan. Jadi kalau misalkan untuk di mall kan harganya lebih mahal dan kita belum tahu target yang akan kita dapatkan. Jadi untuk pemula, Bu Ratu sarankan untuk di depan minimarket dulu seperti Bu Ratu. Bu Ratu juga masih merintis ya, jadi masih di depan minimarket jualannya. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi. Buat Sobat Pedas yang berniat usaha atau jualan seblak atau usaha lainnya, jangan pernah takut dan ragu untuk memulai, jangan pernah takut tidak laku. Karena kalau misalkan kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, insya Allah semuanya akan berhasil. Maka dari itu, Anda harus berani memulai dan jangan pernah takut tidak laku ya Sobat Pedas. Karena tidak ada hasil yang sia-sia apabila Anda mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan fokus dengan usaha yang Anda jalani. Sekian tips dari Bu Ratu, mohon maaf ada yang kurang-kurang dan salah, mohon dimaklumi karena Bu Ratu masih belajar Sobat Pedas. Silahkan sharing aja bareng-bareng di kolom komentar apabila ada kekurangan dari yang Bu Ratu sampaikan. Tapi jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya videonya apabila tipsnya bermanfaat bagi pelaku usaha di luar sana Sobat Pedas. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.